Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. alladzi ja'ala al-muharrama awwal al-'am. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ba'du. Hadirin Bapak Ibu Jemaah Masjid Al-Ikhlas di Migas dan rekan-rekan yang nantiasa setia gabung pada kajian Ba'dajur Kamis online ini. Mudah-mudahan tentunya kita berharap semoga ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kajian hari ini insya Allah adalah kajian rutin kita, kajian Kitab Tauhid bersama guru kita Ustadz Ilham Tabrani LC dari Bekasi. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang hukum mengambil berkah dari pohon, batu, dan sejenisnya. Untuk itu, siapkan pertanyaannya dan mari kita simak sebetulnya bagaimana pandangan ilmu tauhid mengenai hukum mengambil berkah dari pohon, batu, atau sejenisnya. Untuk itu, pada Ustadz Ilham Tabrani LC, kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Migas, azakumullah. Bab kita dengan judul Man tabaraka bi syajaratin au hajarin au nahwihima. Bab penjelasan tentang orang yang mengambil berkah. Tabaruk artinya ngalap berkah. Ngalap berkah dengan pohon, ngalap berkah dengan batu, atau benda-benda yang lainnya. Nah, ini dibawakan dalam bab ini karena mencari berkah itu ada dua. Ngalap berkah itu ada dua. Ada yang dibenarkan, ada yang salah. Ulama membagi membalap berkah itu ada tiga. Yang pertama mengalap berkah yang disunahkan. Ya, nanti saya jelaskan. Yang kedua mengalap berkah yang jatuh syirik. Dan ini makanya dibawakan dalam bab akidah, ngalap berkah bisa jatuh syirik. Yang ketiga, ngalap berkah itu jadi bid'ah. Ya, dia jadi bid'ah. Gitu. Nah, kita bahas dulu tentang berkah. Ngalap berkah. Berkah sudah masuk bahasa Indonesia. Bahkan banyak warung menamakan warungnya dengan warung Al-Barokah. Kayak warteg. Hampir kalau kita ketemu warteg, judulnya warteg Al-Barokah. Namun sayangnya Ramadan tetap buka siang-siang. Jadi keberkahannya bisa hilang. Nah, jemaah sekalian, berkah sudah masuk bahasa Indonesia. Bahkan kalau ada orang mati, ada kendurian, pulangnya bawa besek namanya berkat. Itu dari kata barokah. Apa sih barokah itu? Barokah artinya subutul khair wa ziyadah. Itu makna barokah. Jadi istilah barokah artinya adalah subutul khair wa ziyadah. Sesuatu yang mengandung kebaikan dan kebaikan itu terus ada bahkan bertambah. Itu barokah.
Di sini kita dapat jadi dasar bahwa berkah atau tidaknya harus pakai dalil. Jadi nggak boleh orang semata-mata badannya gemuk, wah berkah ya sekarang. Nggak ada dalilnya. Berkah itu gemuk. Yang jelas kalau gemuk itu doyan makan. Ya, gemuk itu doyan makan, bukan karena berkah. Jadi nggak boleh kita vonis orang itu umpamanya dia kaya. Kemudian kita bilang kamu berkah ya, belum tentu. Dia kayaknya dari mana dulu? Kalau dari barang yang haram, ini nggak berkah. Jadi itu berkah. Nah, jadi berkah artinya subutul khair wa ziyadah. Sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, bahkan kebaikan itu senantiasa bertambah. Nah, tabaruk artinya ngalap berkah. Nah, kembali bahasan kita, ngalap berkah itu ada yang disunahkan yang pertama. Ini yang disunahkan, kita mengambil keberkahan. Apa di antaranya? Yang pertama, semua ketaatan, semua ibadah itu barokah. Salat berkah, wudhu berkah, puasa barokah, haji barokah, semua ketaatan barokah. Termasuk pengajian kita, walaupun lewat Zoom, mudah-mudahan ada keberkahannya. Ya, Bapak-bapak sekalian, walaupun lewat Zoom, semoga ada keberkahannya. Ini barokah, setiap ketaatan barokah. Makanya ketika orang sholat, itu dibuka pintu-pintu keberkahan. Ketika orang puasa, ketika orang haji, dibuka pintu-pintu keberkahan. Sudah otomatis itu. Yang kedua, ada keberkahan terkait dengan makanan. Dalam Islam, ada makanan-makanan yang mengandung keberkahan. Ada yang bisa jawab? Kira-kira makanan apa yang barokah? Ada yang bisa tahu makanan yang barokah diantaranya? Diantaranya adalah kurma. Kurma adalah makanan barokah. Ya, kurma adalah makanan yang barokah. Makanya disunahkan bagi anak yang baru lahir itu diambil kurma dan diisapkan kepada sang bayi. Namanya tahnik. Nah, ini makanan yang mengandung keberkahan. Di antara lagi makanan yang mengandung keberkahan adalah habatus sauda, jinten hitam. Kata Nabi, habatus sauda sifaun likuli da'in. Haba sauda itu, jintan hitam itu obat segala macam penyakit. Makanya saya sarankan bagi bapak-bapak, bagi jamaah semuanya, punya stok haba sauda di rumah. Ya, kondisi-kondisi tertentu, maka ambil haba sauda. Kemudian dimakan. Ya, biasanya sekarang ini sudah bentuknya kapsul. Ini haba sauda. Nah, di antara beberapa riwayat hadis, keberkahan itu ada pada daging kambing. Ya, ada beberapa hadis, walaupun sebagian hadisnya lemah. Bahwa daging kambing itu daging yang barokah. Ya, makanan yang barokah daging kambing. Makanya salah orang takut sama daging kambing. Salah. Daging kambing itu mengandung barokah. Mungkin sebagian orang salah paham. Dimakan bukan dagingnya, tapi jeroannya. Nah, ini memang jeroannya bahaya. Dagingnya tidak. Kalau jeroannya bahaya. Sebagian orang juga mungkin salah paham masaknya. Kalau di negeri kita, orang kita itu masaknya umumnya pakai santan. Yang bahaya itu santannya. Ya, saya ulangi, yang bahaya itu santannya. Bumbunya kadang yang bahaya, bukan dagingnya. Kalau bangsa Arab biasa kambing itu dibakar tanpa bumbu. Kambing-kambing muda itu dibakar tanpa bumbu, murni daging kambing itu sudah lezat. Ya, kapan-kapan kalau sudah datang koron pengaji saya, nolong panitia siapkan kambing bakar. Gitu. Apalagi sekarang ada istilah kambing bakar
madu. Wah, itu luar biasa. Ya, percuma ngajar di migas kalau cuma dikasih kopi doang. Gitu. Ini panitia ada yang request. Ya. Jauh-jauh datang ke migas cuma dikasih kopi. Gitu. Nah, kambing bakar itu bagus. Nih, jadi ada makanan dalam Islam yang mengandung keberkahan. Yang ketiga, dalam Islam ada minuman. Minuman-minuman yang mengandung keberkahan. Di antaranya adalah madu. Ya, makanya ada surah An-Nahl tentang lebah. Madu minuman yang barokah. Ya, Bapak-bapak, stok madu. Stok madu yang asli. Kalau nggak tahu yang asli, beli sama saya. Saya jual madu-madu yang asli, apalagi yang Yaman. Ya, dijamin mantap. Ya, insya Allah. Demikian yang mengandung keberkahan adalah air jam-jam. Nabi mengatakan, ma'u jam-jam 5 suribalah. Air jam-jam itu untuk apa diminum? Jadi kalau kita sakit, minta supaya sembuh penyakitnya. Kalau kita umpamanya hidup terhimpit kesusahan, minta diangkat kesusahan kita, itu niat minum air jam-jam. Ya Bapak-bapak, kalau beli air jam-jam sebelum minum, dia berdoa, ya Allah berikanlah saya kesehatan, ya Allah berikanlah saya kekuatan untuk ibadah, dan seterusnya. Jadi air yang barokah diantaranya air jam-jam. Kemudian lagi diantara air yang barokah adalah air hujan. Air hujan, air yang barokah. Makanya orang-orang Saudi, orang-orang Arab, ketika hujan itu mereka justru keluar dari rumah. Membasahi tubuh mereka, kulit mereka dengan air hujan. Kalau kita di sini umumnya takut dengan air hujan. Kalau di Timur Tengah, air hujan adalah air yang barokah. Yang keempat, ada waktu-waktu yang barokah. Dalam Islam ada waktu-waktu yang barokah. Di antara waktu yang barokah adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan 24 jam barokah. Dan yang paling barokah adalah malam Lailatul Qadar. Adapun malam nisfu Sa'ban biasa-biasa saja karena hadis-hadisnya nggak ada yang sahih. Adapun yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar. Disitulah kita sunnahnya begadang. Kalau malam hari raya, nggak malam barokah. Jadi nggak harus hari raya itu kita begadang, kayak malam lebaran Idul Fitri. Banyak orang begadang, salah. Ya istirahat dia, karena besoknya hari raya. Yang benar adalah disunahkan begadang pada malam qadar. Ini waktu yang barokah. Di antara waktu yang barokah lagi adalah sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam yang akhir, yaitu mulai jam 2, jam 3, jam 4, itu waktu yang barokah. Ya, mulai jam 1 lewat itu adalah waktu yang barokah. Disunahkan kita bangun, kita ibadah di situ. Waktu yang barokah. Waktu-waktu yang barokah itu banyak. Antara azan dan qomat, ketika sujud, hari Jumat, habis asar, dan seterusnya. Waktu pagi, Nabi berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu subuh. Mereka buka warung. Rame. Jadi kalau orang usaha buka waktu pagi. Karena pagi adalah waktu yang barokah. Kemudian lagi yang kelima dalam Islam ada yang namanya tempat-tempat yang berkah. Kalau tadi waktu yang keempat. Yang kelima adalah tempat. Ada tempat-tempat yang barokah. Ya, di antaranya keberkahan itu seperti di masjid. Jadi kalau orang berdoa, meminta bagus di masjid. Adapun di kuburan tidak.
Walaupun kuburan orang tua kita, kuburan bapak ibu kita jauh, kita berdoa di masjid itu lebih utama ketimbang kita berdoa di atas kuburan orang tua kita. Apalagi kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjid Aqsa, itu masjid-masjid yang ada keberkahan sesuai dengan dalil-dalil dari Nabi SAW. Masjidil Haram 100.000 kali, bayangin. Di antara lagi tempat yang berkah adalah Raudhah. Antara mimbar Nabi dan rumah Nabi itu tempat yang barokah dan seterusnya. Adapun kuburan-kuburan keramat di Indonesia bukan tempat. Adapun sumur-sumur berkah. Jadi salah paham sebagian masyarakat muslim hari ini mendatangi tempat-tempat keramat cari berkah, salah. Yang tempat berkah dijelaskan dalam Al-Quran maupun di hadis Nabi. Silakan di Mekah. Tidak semuanya itu barokah. Jangan salah paham. Ya, kalau rumah Nabi nggak berkah, ya, rumah Nabi biasa saja. Demikian juga goa. Goa tempat Nabi singgah ketika hijrah, yaitu namanya Goa Sur, itu nggak berkah, biasa saja. Demikian juga namanya Goa Hiro, tempat Nabi terima wahyu, itu juga biasa saja. Bukan tempat yang barokah. Gitu, jangan salah paham ini. Demikian juga Bukit Uhud. Ketika Nabi perang Uhud, diabadikan oleh Al-Quran, itu bukan tempat berkah. Tempat berkah dijelaskan. Demikian di Madinah, ya. Banyak tempat-tempat yang memang itu bukan tempat berkah sebenarnya, cuman orang salah paham. Yang berkah seperti ada di Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW. Ya, ada Raudhah di situ. Ya, di Madinah itu ada Raudhah, tempat Nabi SAW dengan rumahnya. Nah, selebihnya kuburan baki bukan tempat berkah. Jangan salah paham, kuburan baki bukan tempat barokah. Ini kita justru di kuburan baki pada minta-minta, berdoa dan seterusnya. Nah, ini kembali kepada bahasan kita. Yang kelima, ada tempat-tempat yang berkah. Yang keenam, ada aktivitas duniawi yang berkah. Kalau tadi yang pertama, aktivitas ibadah berkah. Aktivitas duniawi yang berkah. Di antaranya adalah transaksi yang jujur. Jadi kalau orang transaksi yang jujur, jual beli yang jujur, penjual dan pembeli, dia jujur, maka diberkahi transaksinya itu. Jadi bisnisnya itu dapat pahala kalau jujur. Yang kedua yang diberkahi aktivitas duniawi adalah menikah. Menikah itu diberkahi. Makanya doa orang yang nikah, barakallahu laka wa baraka alaika. Wa jama bainakuma fi khair. Semoga Allah berkahi engkau wahai pengantin, dan keberkahan menyertai engkau wahai pengantin, dan mengumpulkan kalian berdua di atas kebaikan. Artinya jamaah sekalian, orang yang nikah barokah hidupnya. Ini termasuk nikah yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kalau orang ingin berkah hidupnya, menikah. Jangan membujang. Ya. Kalau nikah lagi, nambah berkah. Asal nikahnya benar. Ya. Nah, ini aktivitas menikah berkah. Demikian juga makan berjamaah. Makan berjamaah bareng-bareng satu itu mendatangkan keberkahan. Jadi barang siapa yang makan-makan, apalagi ngajak ustadz makan, gitu. Maka ini aktivitas makan bisa mendatangkan keberkahan. Yang ketujuh, yang keberkahan yang sunnah itu fisik Nabi. Ini khusus fisik Nabi. Nabi keringatnya berkah. Nabi ludahnya barokah. Nabi nggak pernah meludah, melainkan ada sahabat yang nadangin ludahnya Nabi.
Dan rambut Nabi kalau dicukur pun diambil oleh sebagian sahabat. Khusus fisik sekarang ini bahwa baik tidak ada tinggal Nabi. Semua yang ada sendal, ada rambut Nabi, ada pakaian Nabi, semuanya bohong. Ketika Nabi wafat, istri Nabi semuanya sepakat, keluarga Nabi sepakat untuk menghilangkan alat-alat milik Nabi. Karena mereka sudah punya pikiran bahwa peninggalan Nabi ini akan dikeramatkan oleh manusia, dipuja oleh manusia. Makanya setelah Nabi wafat, semua keluarga Nabi, istri-istri Nabi menghilangkan bekas peninggalan Nabi. Nggak ada. Jadi ada yang bilang ini baju Nabi, ya. Ada artis pulang dari Turki bawa rambut Nabi. Turki itu tempat kurafat di dunia. Jadi kurafat dunia diantaranya di Turki. Jangan salah paham. Jadi banyak orang di Turki itu pulang bawa yang aneh-aneh. Dibohongin sama masyarakat Turki. Dibohongin sama orang-orang Turki. Ini peninggalan Nabi dan seterusnya. Dan kita polos. Mentang-mentang mereka agak ke Arab-Araban dan percaya terhadap barang-barang yang konon disandarkan kepada Nabi. Nah, ini beberapa contoh mencari berkah yang sunnah. Kemudian yang kedua, mengalap berkah yang salah, yang menyimpang. Bahkan jatuh syirik. Ini yang terjadi di hadis di bab kita. Hadis dari jalan Abu Waqid Al-Laisi. Ya, ketika dia perang Hunain bersama Nabi SAW, dan waktu itu mereka sebagian orang baru masuk Islam. Jadi di hadis Nabi pernah berangkat perang dengan para sahabat dan jumlahnya itu besar, ya, jumlahnya itu besar, ya, kurang lebih ada 12.000 orang, 12.000 pasukan. 2.000-nya itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Di tengah perjalanan, mereka melihat ada orang-orang musyrikin punya berkah. Namanya Zatu Anwat, pohon berkah. Nah, pohon itu oleh orang-orang musyrikin dijadikan tempat untuk menggantungkan senjata. Dijadikan tempat untuk menggantungkan senjata. Namanya Zatu Anwat. Konon, kalau senjata itu digantungkan di atas pohon tersebut, pohonnya itu pohon bidara. Ya, saya ulangi, pohonnya pohon bidara. Sama kini di negeri kita, ada pohon-pohon yang konon mitosnya pohon keramat. Biasanya pohon-pohon yang sudah umurnya ratusan tahun, itu seringkali dikeramatin. Ya. Kalau pohon pisang, ya enggak lah. Ya kan? Dulu kalau zamannya Orde Baru, pohon keramat itu pohon beringin. Gitu. Ini anekdot masyarakat ya. Nah, waktu itu Nabi dan para sahabatnya berjumpa dengan orang musyrikin yang mereka memiliki pohon keramat. Kemudian di antara mereka yang baru masuk Islam, yang akidahnya masih lemah, langsung datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat, kama lahum jatu anwat. Ya Rasul, bikinin kita dong pohon keramat seperti orang-orang musyrikin punya pohon keramat. Nabi kaget dan Nabi mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Ya, kalimat kaget, kalimat Allahu Akbar. Ya, nggak boleh kita ganti dengan yang lain. Astaga. Nggak boleh nih, perhatikan. Ya, nggak boleh kita ganti dengan buset. Nggak boleh. Tolong teman-teman yang biasa kaget, ngucapin kata-kata yang biasa diucapkan, harus dihilangkan. Jadi kalau kaget jangan buset,
ya, astaga, tapi ucapkan Allahu Akbar. Nabi mengucapkan Allahu Akbar. Kaget. Kenapa? Karena sebagian sahabat yang baru masuk Islam minta dibikinin pohon keramat, pohon berkah. Kata Nabi, innaha sunan, itu tradisi jahiliyah. Ini dalil bahwasanya kita nggak boleh ngikutin tradisi-tradisi jahiliyah. Gitu. Kemudian Nabi mengatakan, sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Ya, sedikit demi sedikit sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikuti juga. Dan kalian, ucapan kalian minta pohon keramat seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya, ketika Bani Israel selamat dari kerjaan Firaun, ketika Bani Israel selamat dari kejaran Firaun, yang Firaun dibenamkan di Laut Merah, ya, maka ketika selamat, Bani Israel melihat masyarakat menyembah patung anak sapi. Kemudian mereka, Bani Israel minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, berikanlah kepada kami patung sebagaimana masyarakat pada waktu itu mempunyai patung anak sapi dari emas. Nah, ini Nabi Musa pun kaget, ya, dan marah sama Bani Israel karena perbuatan mereka ingin nyontek dengan orang-orang musyrikin. Nah, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita jamaah sekalian bahwa mencari berkah termasuk bentuk peribadatan. Saya ulangi, mencari berkah termasuk bentuk peribadatan. Sebagaimana sebagian masyarakat mengadakan ritual mencari berkah dengan istilah persugihan. Ini bentuk peribadatan kepada syaitan. Supaya warungnya laris, supaya hajatnya terpenuhi. Mereka mengadakan ritual cari berkah dengan nama persugihan. Perhatikan ini banyak pejabat-pejabat datang ke tempat-tempat tertentu melakukan ritual persugihan. Seperti kemarin, pada malam 1 Syuro. Ya, pada malam 1 Syuro, itu banyak sekali di daerah-daerah tertentu mereka mengadakan ritual persugihan. Ngalap berkah. Dan ini merusak akidah. Hukumnya syirik. Kenapa? Yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain. Nah, ini jadikan bab akidah. Jadi mencari berkah yang salah. Datang ke tempat keramat. Meminta di sana, berdoa di sana. Bahkan mengadakan ritual-ritual khusus di sana. Ya, ada yang bermunajat, ada yang menyembelih hewan dan seterusnya. Ini salah, mencari berkah yang salah. Kemudian yang ketiga, mencari berkah yang salah. Apa hukum mencari berkah? Hukumnya bid'ah. Ya, hukumnya bid'ah. Yaitu orang yang mencari berkah kepada kuburan Nabi. Ya, jadi kuburan Nabi. Jadi Nabi setelah wafat tidak ada lagi keberkahan. Nabi berkah ketika hidupnya. Nabi berkah ketika hidupnya. Adapun setelah Nabi wafat ini salah, ini bid'ah. Gitu. Demikian juga dengan masalah bekas minuman orang soleh. Jadi banyak minuman bekas ustadz, rebutan orang, berkah katanya. Ini salah, ini bid'ah. Ya nggak boleh. Ya, tapi kalau mau minum silakan. Ya, orang soleh berkahnya itu dari ilmunya. Kalau benar, dari Quran, dari sunnah, berkah. Ya. Cium tangan dalam Islam, kata ulama, boleh ada 3 catatan. Ya, cium tangan sama orang soleh, sama orang tua, sama orang-orang tertentu, pemimpin umpamanya boleh. Pertama, cium tangan itu tangannya yang dicium.
Ya, tangannya yang dicium. Bukan kita membungkuk. Nggak boleh kita membungkuk ketika cium tangan. Tangannya yang diangkat. Jadi tangannya yang diangkat. Kitanya nggak boleh bungkuk. Karena bungkuk kepada manusia hukumnya haram. Rukuk dan sujud kepada manusia hukumnya haram. Jadi tangannya yang diangkat. Ya, tangannya yang diangkat. Yang kedua, ciuman itu dibolehkan selama tidak ada keyakinan yang salah. Berkah, bolak-balik cium tangannya dan seterusnya. Bisa menolak bala, ini nggak boleh. Cium tangan sebatas adat. Tidak yakin bahwa ini berkah dan seterusnya. Yang ketiga, cium tangan itu dibolehkan, perhatikan, selama membuat orang tersebut besar kepala. Jadi banyak tokoh-tokoh agama mentang-mentang kita cium tangan jadi besar kepala. Nah, ini jangan dihindari. Jadi yang paling bagus adalah cukup berjabat tangan. Ya, kalau orang tua sama mertua, sama kakak, sama paman, sama kakek senantiasa cium tangan itu nggak masalah. Itu bagian daripada penghormatan kepada keluarga. Tapi kepada orang-orang yang khawatir besar kepala, nggak perlu cium tangan. Apalagi ulama kepada umaro. Jangan sampai ulamanya yang cium tangan, jangan sampai. Ya, jangan sampai ulamanya yang cium tangan sama umaro. Yang ada umaronya yang cium tangan sama ulama. Nah, ini jamaah sekalian tentang masalah mencari berkah yang bid'ah, yang keliru. Jadi ketika Rasul wafat, sudah nggak ada berkah lagi. Kuburan Nabi nggak berkah. Ya, sebagaimana sebagian orang kuburan-kuburan keramat dianggap berkah. Batunya, apanya dibawa pulang. Bahkan sampai titik di mana mereka kalau habis ziarah, jalannya mundur ke belakang. Nggak langsung balik. Kenapa? Khawatir mantatin kuburan keramat. Dosa katanya. Nggak boleh mantatin kuburan keramat. Jadi keluarnya mundur. Sampai seperti ini. Nah, ini bisa merusak akidah. Ya, cari keramat yang salah termasuk pada kuburan-kuburan keramat. Nah, ini gambaran zaman setelah Nabi wafat, nggak ada yang berkah. Kuburan Nabi nggak berkah. Peninggalan Nabi nggak berkah. Berkahnya Nabi ketika Nabi masih hidup. Ya, maka yang ketiga ini namanya bid'ah. Kembali di hadis tadi Abu Waqid Al-Laisi tentang kisah perang Hunain. Kita tahu perang Hunain itu perang besar. Terjadi tahun ke-8 Hijriah. Nabi dengan 12 pasukannya, 12.000 pasukannya. Ya, dan Nabi langsung yang pimpin perang Hunain. Tapi kalah. Beda jatuh. Kenapa kalah? Karena memang dari awalnya sebagian sahabat berbuat dosa, berbuat kesalahan. Apa kesalahannya? Minta pohon keramat. Ya Rasulullah, ij'al lana kamalah. Ya Rasul, tolong bikinkan kami pohon keramat. Makanya kalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dosa dan maksiat. Makanya tidak cukup dengan, tapi membela Islam harus dengan perilaku kita. Jangan kita banyak dosa, banyak maksiat. Karena dosa dan maksiat menyebabkan kekalahan. Pelajaran yang kedua, Hudasaul Asnan, Hudasaul Islam, orang yang baru masuk Islam, mu'alaf. Dalam Islam itu, mu'alaf itu hanya sekian hari. Ini Bapak-Bapak harus dicatat DKM, mu'alaf itu dalam Islam hanya sekian hari. Sebagaimana sebagian sahabat yang masuk Islam itu sebagian hitungan hari. Atau paling lama 1 bulan. Terkecoh dengan lembaga-lembaga mu'alaf yang datang ke masjid-masjid minta sumbangan. Padahal mu'alafnya sudah setahun.
Udah 5 tahun, sekalipun udah setahun dia nggak mu'alaf lagi. Jadi sering kita salah paham tentang definisi mu'alaf. Akhirnya dia bawa sumbangan. Memang dalam Islam, mu'alaf itu dapat zakat. Mu'alaf itu kita harus bantu. Tapi mu'alaf yang bagaimana? Semua sahabat-sahabat yang di muhajirin itu mereka mu'alaf. Karena mereka jahiliyah. Demikian ketika di Ansor, mereka juga mu'alaf. Jadi kalau kita lihat sahabat Nabi semuanya mu'alaf. Karena Nabi dengan sahabatnya ketemu 20 tahun. Jadi jangan gunakan istilah mu'alaf kalau orang yang sudah tahunan. Yang baru masuk Islam sehari, 2 hari, ya, atau paling lama 1 bulan atau 2 bulan, itu bisa mu'alaf. Nah, karena belum kenal Islam, di antara mereka minta dibikinin pohon keramat. Kemudian Nabi kaget. Nah, jemaah sekalian, minta pohon keramat hukumnya syirik. Syirik akbar. Tetapi karena masih baru, masih kenal agama, dimaafkan. Tolong nih, jangan ada istilah, perhatikan, kita mah nggak usah ngaji, nggak usah belajar, mendingan nggak tahu. Kalau nggak tahu kan dimaafkan. Ini pikiran setan, ini bisikan setan. Ya, dimaafkan memang bagi orang-orang yang baru masuk Islam, yang belum tahu tentang tauhid, belum tahu tentang hukum-hukum ibadah, halal haram, ketika mereka salah, dimaafkan. Adapun kalau sudah lama dalam Islam, dia tidak belajar, tidak mau mempelajari Islam, ini nggak dimaafkan. Jangan salah paham. Pokok-pokok agama orang harus tahu. Ini salahnya kita seperti ini nih, tolong dengarkan. Meremehkan agama, ngapain ngaji, entar jadi tahu, kalau tahu kan dosa, mendingan nggak tahu. Ini salah. Dalam Islam wajib belajar. Pokok-pokok agama nggak boleh kita nggak tahu. Ya, sebagaimana saya kemarin dari Jawa Tengah, itu banyak orang Islam sampai besar satu kampung nggak ada yang ibadah, nggak ada yang sholat. Konon kata masyarakat sana, kampung itu memang basisnya PKI. Jadi banyak orang agamanya Islam, tapi nggak tahu ajaran Islam. Ini nggak boleh, wajib dia belajar. Ya nggak boleh remehkan. Dosa besar orang meremehkan. Kasih tahu teman-teman di di masjid. Ya, ini di masjid sudah berjasa pengurusnya bikin pengajian. Ustadznya yang nyamperin, yang datang. Masih nggak mau ngaji. Malah tidur lagi. Tidur tuh di di masjid belakang itu. Ya, pada tidur. Padahal ustadznya udah datang. Nuntut ilmu itu wajib. Sekarang sudah enak, tinggal duduk. Ustadznya yang mengolah ilmu itu. Tinggal terima jadi. Jadi nggak ada alasan, saya nggak tahu. Itu nanti dosa besar pada yaumul qiyamah. Dosa besar. Kalau orang masuk Islam masih baru, kalau berbuat kesalahan, iya dimaafkan. Adapun mereka yang sudah dari kecil Islam, dan mereka nggak tahu pokok, ini bentuk meremehkan agama. Ya, ini bentuk meremehkan agama. Tetap dosa. Ya, nggak ada alasan, saya nggak tahu hukumnya. Misalnya perempuan nggak pakai jilbab, dosa dia. Saya nggak tahu hukumnya, ya salah, ini hukum yang sudah orang tahu semua pakai jilbab. Gitu. Kemudian lagi dari kisah hadis Nabi lagi, Abu Lais tadi memberikan pelajaran bagi kita bahwa salah satu yang menyebabkan kita tersesat, menyimpang adalah ngikutin agama orang lain. Lihat orang-orang sahabat Nabi yang baru masuk Islam, terkecoh, terpesona dengan pohon keramat. Nah, kita di negeri kita, nenek moyang kita yang animisme, dinamisme, banyak yang akhirnya kita ngikutin mereka atas nama melestarikan kearifan budaya lokal. Atas nama melestarikan kearifan budaya lokal. Akhirnya kita melestarikan persugihan, bahkan kayak di
Banten itu melestarikan debus, ilmu kesaktian. Ini salah. Jadi budaya nenek moyang ada yang bisa kita ambil, ada yang tidak. Ya, budaya pakaian yang syar'i seperti orang-orang Melayu, budaya pakaiannya syar'i, kita ikuti boleh. Ya, kayak orang Jakarta pakai sarung, ya, pakai baju yang apa atau batik, silakan. Budaya makanan tertentu yang halal, silakan. Tapi perilaku budaya menyembah berhala, mitos-mitosnya yang bertentangan dengan pikirkan. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Baik, Ustaz. Kalau ada yang Terima mau kasih bertanya. atas pemaparannya terkait hukum tabaruk atau mengambil berkah. Untuk itu pada para jemaah yang ikut Zoom, silakan bila mana ada pertanyaan atau menambahkan. Kami persilakan. Dipersilakan pada jemaah yang telah mengikuti kajian ini, bila mana ada pertanyaan atau mau menambahkan Bahasanya kemarin, tabaruk. pertanyaan yang kemarin nggak terjawab apa tuh? Masih ingat nggak Pak? Saya lupa tuh. Terakhir itu kan ada pertanyaan. Ya, Ustaz, gimana? Saya bilang, ya kemarin ada pertanyaan. Saya bilang yang akan datang gitu. Ingat nggak pertanyaannya? Lupa ya? Ada yang nanya masalah ruqyah yang kemarin itu. Kalau orangnya masih hadir ya diulang aja. Ya, orangnya kebetulan nggak hadir nih. Ya, yang lain silakan. Baik, dipersilakan untuk bertanya terkait hukum tabaruk atau mengambil berkah. Baik, Ustaz, kalau nggak ada, saya bertanya, Ustaz. Sambil menunggu yang lain. Ustaz, sebetulnya definisi berkah itu apa, Ustaz? Karena kadang-kadang orang bingung ini berkah apa istidraj gitu kan. Keduanya bagaimana, Ustaz, kalau ada seorang itu suka mengambil berkah dari kiai atau habib gitu dengan bekas air minumnya, Ustaz. Misalkan habis ngajar kiai itu kemudian sama santrinya atau muridnya itu sisanya suka diminum karena katanya untuk mengambil keberkahan, Ustaz. Dan sebetulnya, Ustaz, apa saja yang menyebabkan bahwa keberkahan itu terhalang, Ustaz, atau terhapus gitu, sehingga merasa orang itu hidupnya nggak berkah, adanya apa kegelisahan gitu, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Jamaah sekalian, memang sebagaimana saya jelaskan tadi, jadi berkah itu adalah sesuatu yang ada kebaikan di dalamnya. Dan kebaikannya terus ada sampai hari kiamat. Bahkan bertambah. Itu definisi berkah. Jadi barokah itu artinya subutul khair wa ziyadah. Sesuatu yang memang ada kebaikan dan kebaikan itu terus ada. Bahkan bertambah sampai hari kiamat. Patokannya adalah wahyu. Dari Quran, dari hadis. Contoh adalah makan kurma. Makan kurma ini adalah makanan yang barokah. Yang disunahkan kita makan kurma. Puasa makan kurma, hari raya makan kurma, bahkan anak kecil baru lahir makan kurma. Kalau kita makan coklat pamannya, makan permen, itu nggak berkah. Tapi boleh, halal. Nggak boleh kita bilang ini permen berkah, nggak boleh. Harus ada dalilnya. Jadi yang membedakan berkah atau tidaknya memang dalil. Kayak air jam-jam itu berkah. Nggak boleh kita bilang air bekas ustadz berkah. Mana dalilnya? Nggak ada. Kalau bekasnya bekas Nabi, berkah.
Makanya minuman bekas Nabi itu banyak jadi rebutan. Tapi bekasnya Abu Bakar, bekasnya Umar, bekasnya Utsman, walaupun mereka dijamin sorga, itu nggak jadi rebutan. Yang jadi rebutan khusus minuman bekas Nabi. Makanya berkah itu patokannya adalah wahyu, dalil, Quran dan hadis. Nah, kemudian penghalang berkah itu memang kadang tercabut. Ada bilang orang wah ilmunya nggak berkah. Ada bilang hartanya nggak berkah. Kenapa? Karena memang jalannya salah. Ilmunya salah. Ada orang belajar di pesantren. Ada orang belajar di universitas. Tapi hidupnya jadi rusak. Ya karena ilmunya salah. Makanya nggak berkah. Atau pesantrennya salah. Karena jangan sampai salah paham seolah-olah pesantren itu mengajarkan kebaikan. Tidak. Kadang banyak pesantren padepokan yang diajarkan kesyirikan. Yang diajarkan ilmu-ilmu yang menyimpang. Bahkan yang diajarkan kesyirikan, penyimpangan. Jadi nggak berkah. Orang kaya, nggak berkah hidupnya. Anaknya, istrinya, semuanya hancur hidupnya. Kenapa? Duitnya nggak berkah. Jadi ada orang kaya memang berkah hidupnya. Seperti Abu Bakar, kaya tapi berkah. Seperti Utsman, kaya tapi berkah. Seperti beberapa orang pada zaman sekarang ini, hidupnya kaya dan berkah. Hidupnya digunakan untuk fisabilillah. Tapi ketika orang hidupnya hancur, itu karena memang dosa. Jadi penghalang keberkahan itu adalah dosa. Maksiat. Cepat atau lambat, dicabut keberkahan. Kayak negeri ini. Negeri ini makmur. Semuanya ada. Tapi seolah-olah keberkahan itu hilang. Yang menguasai negeri ini asing dan aseng. Semua orang tahu. Ya, anak negeri ini justru nggak menikmati. Bahkan cenderung ditinggalkan. Nah ini harusnya dievaluasi. Insaf. Ya, dicabut keberkahan. Negeri yang kaya, negeri yang makmur, konon, tapi masyarakatnya menderita. Nah, ini dicabut keberkahan karena dosa dan maksiat. Masyarakat kita masih takut sama agamanya. Masyarakat kita masih mencurigai agamanya. Masyarakat kita masih menuduh bahwa agamanya itu bisa menimbulkan kerusakan. Ini pola pikir kaum munafikin. Nah ini dicabut keberkahan. Kita berharap ya mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita berharap Allah tidak mencabut keberkahan dalam hidup kita. Ya, kayak teman-teman nih bisa sholat berjamaah, bisa menggunakan duitnya buat berangkat haji, bisa sodako dan seterusnya. Maka ini termasuk daripada keberkahan hidup. Ya, silakan yang lain. Baik, syukran katsiran Ustaz atas jawabannya. Baik, yang lain mungkin ada yang bertanya atau menambahkan. Assalamualaikum Ustaz Budi. Baik, dari Pak Budi. Tafadhol. Izin Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau dari pertanyaan Ustaz Budi tadi, sebenarnya gini Ustaz, kan kita di media sosial banyak tuh dipertontonkan, bahkan Ustaz besar itu saling pertukaran minuman ya Ustaz. Itu Apa? Bertukaran Ustaz, apa? Ustaz, tukar minuman Ustaz. Oh. Itu iya, saling minum minumannya gitu loh. Itu berarti hukumnya gimana Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, nyambung yang pertemuan yang lalu kan ngomongin terkait ruqyah ya Ustaz. Iya. Nah misalkan setahu saya misalkan untuk rumah itu kan kita bisa membacakan surat Al-Baqarah Ustaz. Ya. Tapi kan itu panjang ya Ustaz. Itu boleh harus sekali baca selesai atau gimana dan niatnya seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pertanyaannya adalah pertama, tukar minuman, tukar makanan, boleh-boleh saja. Selama tidak ada unsur nih makanan Ustadz berkah, nyobain, tidak. Ya, kecuali bercanda. Nih Ustadz nih berkah makanan ini, kadang-kadang itu cuma bercanda. Artinya nggak boleh ada keyakinan kalau tukar makan dan saling berbagi berkah. Tapi hanya boleh. Ya, boleh misalnya saya lagi makan somai, kemudian sebelah saya makannya bakso, saling nyobain umpamanya, boleh-boleh saja. Itu bentuk keakraban, ya. Bahkan disunahkan saling menyuapkan. Ya, sunnah saling nyuapin. Kita nyuapin teman kita nyuapin kita. Itu sunnahnya ada. Kita sih boro-boro begitu, sama istri aja nggak saling suap-suapan. Kecuali pengantin ya, saling suap-suapan. Tapi itu memang ada sunnah. Jadi kita memasukkan makanan ke mulut teman kita itu sunnah. Ya kalau dulu memang tangan. Ya mana ada yang berani pakai tangan nih makan nih gitu. Malah marah dia. Jadi sekali lagi saling makan, saling gantian makan. Makanan kita dimakan teman-teman kita makan. Ini Bu. Tapi jangan sampai ada niat ini berkah bekasi dia, bekasi pulan. Ini nggak ada, nggak boleh, nggak punya niat seperti itu. Tapi saling makan boleh. Kemudian yang kedua, ruqyah rumah. Ya, ruqyah rumah itu bacakan Al-Baqarah memang di hadis. Ya. Inna syaitan yanfiru minal baiti alladzi tuqrahu fi suratul Baqarah. Setan lari pada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah yang paling bagus kita baca habis. Kalau nggak habis, sebagian saja boleh. Kata ulama boleh. Surah apa aja dalam Al-Quran boleh. Bacakan dengan lantang. Misalnya ayat kursi. Bacakan ayat kursi. Misalkan kita ada di rumah itu ada 5 kamar. Bacakan tiap kamar ayat kursi. Ya, sudah. Nggak usah macam-macam. Sudah ayat kursi saja. Tapi dengan yakin. Ya, kadang kita bacakan ayat Quran tapi kita ketakutan. Akhirnya setannya tadinya mau pergi karena kita ketakutan balik lagi gangguin. Ya, yang pentingnya adalah kita berani. Ya, karena kalau di Saudi nggak pernah ada cerita orang takut sama setan. Apa? Karena di Saudi itu tidak pernah diajarkan masyarakat takut sama setan. Nah, makanya mereka ketemu setan nggak ada yang lari. Beda dengan kita. Jangankan ketemu setan, udah nyium bau kembang aja orang udah lari. Baru dengar suara aneh aja kita sudah lari. Nah, jadi sekali lagi jawabannya tidak. Saya ulangi, tidak harus dibaca semuanya, dibaca sebagian saja surah Al-Baqarah, hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah terjawab ya Pak Budi. Ustaz, maksudnya pertanyaan yang pertama tadi, Ustaz, lebih ke arah bertukarannya sisa minuman itu, Ustaz. Bukan bertukar makanan, tapi misalkan ada satu Ustaz sudah minum, sisanya diminum oleh Ustaz yang lainnya, kebetulan begitu. Kalau seperti itu gimana, Ustaz? Boleh aja, itu boleh aja selama tidak ada keyakinan ini berkah, enggak. Boleh saja, seperti suami istri, minuman bekas istri diminum suami diminum oleh istri, boleh saja. Selama nggak ada keyakinan bekas ustadz nih berkah. Kalau seperti itu ini yang kita bahas, nggak boleh. Kalau ada keyakinan macam, ya sampai rebutan, itu yang nggak boleh. Gitu. Paham, Pak? Siap, Ustaz. Nah, kalau masih bingung, tanya lagi. Ya, jadi kalau cuma minum doang, nggak ada gunanya, nggak masalah, boleh. Bekas ustadz, bekas siapa kayak boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Baik, alhamdulillah ya. Mungkin yang lain, Pak Zulbi atau Pak Aji, dipersilakan untuk bertanya terkait ngalap berkah, tabarukan.
Silakan pada jemaah yang mau bertanya atau menambahkan. Nah, yang lain boleh. Atau nanya yang lain juga nggak apa-apa katanya. Silakan. Saya mau nanya boleh? Ya, silakan. Nah, ini Pak Arif nih. Iya. Enggak, bilang kan gini ya. Orang kan sering bilang tuh kalau kita bantu orang tuh katanya tuh membawa keberkahan gitu. Ini terkait dengan yang berkah yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz atau enggak nih? Maksudnya eh, kita membantu orang itu mengharap keberkahan atau mengharap ridha Allah atau gimana itu yang betul niatnya seperti Jadi apa, Pak Ustadz? Terima kasih. kita berharap dari amal kita boleh. Gitu. Misalkan kita nolong orang, ya kita umpamanya sebagai dokter, Iya. harusnya kita dibayar ngobatin orang. Iya. Kemudian kita tolak, saya ngarepin berkahnya aja dari amal soleh kita itu, boleh. Karena setiap kebaikan itu memang mengandung keberkahan. Gitu. Jadi ada di mana kebaikan kita itu yang biasa dihargai oleh orang. Kita misalnya ngebantu orang hajatan, cuci piring, apalah rapi-rapi. Tiba-tiba kita dikasih uang lelah, uang keringat kita. Kemudian kita tolak, nggak usah Pak, saya ngarepin berkahnya saja. Karena kita telah nolong sama muslim atau menolong masyarakat. Kita mengharapkan berkahnya saja, ini boleh. Karena setiap kebaikan itu ada nilai berkahnya. Gitu. Boleh Pak. Gitu. Kayak gitu boleh. Ya, paham nggak? Paham ya? Jadi kebaikan kita kadang dihargai oleh orang dengan bentuk ya uang dan seterusnya. Kita bilang nggak usah Pak, saya nggak usah dibayar. Saya nyari berkahnya saja. Betul memang. Saya bilang tadi di awal kebaikan, setiap kebaikan itu membawa keberkahan dalam hidup kita. Oke, banyak orang hidupnya ditolong terus. Kenapa? Karena biasa nolong orang dia. Ya misalnya gini, kasus ada orang duitnya hilang, 100 juta ketinggalan. Kita nemu, kita balikin. Ya namanya orang 100 juta dibalikin, kita kan ada tanda terima kasih. Kita kasih nih nih Pak, ada nih buat Bapak 5 juta. Kita tolak, nggak usah Pak, saya ngarepin berkahnya saja. Boleh. Karena Bapak telah berbuat kebaikan. Diambil pun boleh juga Pak ya? Kalau kita ambil pun boleh juga gitu ya? Oh diambil boleh. Iya. Nah, ada yang nggak ngambil, dia bilang saya ngambil berkahnya aja. Nah, nggak masalah. Ini lebih bagus. Gitu. Paham ya Pak ya? Iya. Karena setiap kebaikan itu ada berkah. Gitu. Allah alam. Jadi kalau terkait niat itu kita lebih pas niatnya itu seperti apa? Kalau ingin berbuat baik itu, kira-kira. Ya yang paling mencari bagus. Keberkahan atau mencari apa? Mencari pahala atau mencari apa? Ya kalau yang paling bagus niat akhirat. Niat akhirat paling bagus itu. Ya, tapi kalau kita mau ngambil uangnya juga boleh. Ya, tentu tidak sebagus kita ikhlas. Gitu. Dan itu banyak dalam kehidupan tuh kita saya nggak usah dibayar gitu. Kenapa? Kita lihat amal kebaikannya. Kayak orang kecelakaan di jalan, kita tolong dan seterusnya. Ada orang-orang yang memang ingin membayar hutang budi kita. Kita bilang, saya nggak usah dibayar, nggak apa-apa, saya ikhlas kok, gitu. Saya mau ambil berkahnya saja, boleh, gitu. Itu banyak sekali, gitu. Dokter-dokter itu ngadain pengobatan gratis, operasi katarak, itu banyak. Sunatan massal, mereka nggak dibayar. Mereka ambil berkahnya, boleh. Gitu. Allah alam bisawab. Baik, alhamdulillah. Terjawab ya Pak Arif. Iya. Ya, tapi kalau satu lagi ya, kalau kita niatnya untuk membalas budi seperti apa, Dok? Seperti apa, Pak? Kalau untuk membalas budi gitu. Kalau ada yang mau balas budi kebaikan kita terima ya nggak masalah. Dia ngasih hadiah, ngasih mobil, ngasih uang, ngasih rumah, boleh aja diambil. Sebagaimana di Masjid Abu Said
rupiah orang yang sakit dikasih kambing yang banyak, diambil. Boleh. Nabi sampai bilang, kenapa saya nggak dibagi? Berarti pemberiannya halal. Sampai Iya. Nabi bilang, kenapa saya nggak dibagi? Nabi ingin makan pemberian dari hasil rupiah itu. Boleh. Seperti Bapak nolong tetangga kan, nggak enak kan tetangga dihargain kan, nggak usah Pak, saya ambil berkahnya saja kan gitu. Iya. Walau alam bisa. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Baik, alhamdulillah. Yang lain? Kalau emang nggak ada, apa Ustadz, waktu juga yang memisahkan kita di kajian ini, karena udah 1:30, mungkin teman-teman juga atau jemaah juga ada aktivitas lain. Maka untuk itu kami cukupkan sampai di sini kajian kita, dan mohon izin Ustadz sebelum mengakhiri mohon ditutup dengan doa. Tentunya kita berharap semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan tentunya kita bisa mengamalkannya, dan kita juga berharap Ustadz semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Ya, amin. Kepada Ustadz. Amin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan kajian tadi bisa menginspirasi iman kita dan mencarger iman kita agar tetap kuat, tetap bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam kajian ilmu. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.